ada persamaan reaksi seperti berikut. CaCO3 plus HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Nah, persamaan reaksi ini belum setara. Kemudian diketahui juga massa dari CaCO3 yaitu sebesar 10 gram dan volume dari HCl yaitu sebesar 6,72 liter. Tanyakan yaitu volume dari CO2. Adapun proses pengerjaannya yang pertama yaitu kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menentukan mol dari reaktan. Dan yang ketiga yaitu mencari reaksi pembatasnya. Serta yang keempat yaitu menentukan volume dari CO2. Pertama yaitu kita harus menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada persamaan reaksinya. Kemudian kita lihat jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan ruas kanan. Ca dulu ya, Ca di sini ada 1, di sini juga ada 1. Kemudian C ada 1, di sini juga di ruas kanan juga ada 1 yaitu ini. Kemudian kita lihat atom O. O di sini ada 3 di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan juga ada. Kita lihat di ruas kanan ini 1 tambah 2 yaitu 3 sama ya. Kemudian kita lihat H. H di ruas kiri di sini ada 1, sedangkan H di ruas kanan ada 2. Maka dari itu kita perlu memberikan koefisien pada HCl yaitu sebesar 2. Nah, kemudian kita cek lagi Cl di sebelah kiri ini ada 2. Kemudian Cl di sebelah kanan juga ada 2. Maka dari itu reaksinya sudah dapat dikatakan bahwa reaksinya telah setara. Nah, setelah kita sudah menyetarakan reaksi, kita menentukan nilai mol agar dapat menemukan reaksi pembatas. Dengan rumus mol sama dengan massa per mR. Nah, di sini kan reaktannya ada 2 yaitu CaCO3 dan HCl. Maka dari itu hitung terlebih dahulu mol dari CaCO3. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa massa dari CaCO3 yaitu sebesar 10 gram. Kemudian mR dari massa molekul relatif dari CaCO3 yaitu sebesar 100 gram per mol, sehingga didapatkan nilai mol dari CaCO3 yaitu sebesar 0,1 mol. Kemudian kita beralih untuk mencari mol HCl. HCl kan dalam wujud gas ya. Nah, maka dari itu kita menggunakan perbandingan mol gas yaitu volume per. Nah, pada keadaan standar gas itu memiliki volume sebesar 22,4 liter per mol. Sehingga dari sini kita dapat menentukan mol dari HCl. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa HCl memiliki volume sebesar 6,72 liter. Kemudian per 22,4 liter per mol, liter coret, akan dihasilkan mol dari HCl yaitu sebesar 0,3 mol. Setelah kita menentukan mol, kita dapat menentukan reaksi pembatas dengan cara perbandingan mol dengan masing-masing koefisien reaktan. Kemudian kita masukkan nilai mol dari CaCO3 tadi yaitu sebesar 0,1 mol. Kemudian kita lihat koefisien dari CaCO3 pada persamaan reaksinya ini. Nah, dia tidak ada nilainya, berarti kita anggap 1, berarti koefisiennya 1, berarti 0,1 mol per 1. Sehingga didapatkan perbandingannya yaitu sebesar 0,1. Setelah itu kita melihat perbandingan mol HCl terhadap koefisien HCl. Mol HCl tadi kita hitung didapatkan sebesar 0,3 mol. Kemudian kita lihat koefisien HCl pada saat persamaan reaksinya sudah setara. Nah, ini koefisiennya HCl yaitu sebesar 2. Maka bisa kita tulis yaitu 0,3 mol bagi 2. Sehingga didapatkan perbandingan mol dengan koefisiennya yaitu sebesar 0,15. Nah, dari sini kita tentukan yang menjadi reaksi pembatas ialah yang memiliki nilai perbandingan yang paling kecil. Nah, di sini kan yang paling kecil yaitu ini ya, CaCO3. Maka CaCO3 sebagai reaksi pembatas. Sekarang kita dapat menentukan mol dari CO2. Mol CO2 sama dengan yaitu menggunakan perbandingan koefisien, yaitu koefisien dari CO2 per koefisien dari reaksi pembatas yaitu CaCO3.
Kemudian kita kalikan dengan mol dari reaksi pembatas yaitu CaCO3. Dan dimasukkan nilai-nilainya. Koefisien CO2 itu berapa tadi? 1 ya. Kemudian koefisien CaCO3 juga sama 1 dikali dengan mol CaCO3 tadi sebesar 0,1 mol. Sehingga didapatkan mol dari CO2 yaitu sebesar 0,1 mol. Nah, dari mol yang didapatkan ini kita dapat menghitung volume CO2. Volume CO2 sama dengan mol dikali dengan volume gas pada keadaan standar yaitu 22,4 liter. Sehingga didapatkan 0,1 mol dikali 22,4 liter sama dengan yaitu sebesar 2,24 liter. Jadi volume CO2 yang dihasilkan atau yang terbentuk yaitu sebesar 22,4 liter.